2 Samuel 22 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh hamba Tuhan, Raja Daud, ketika dia bersyukur kepada Tuhan setelah Tuhan melepaskannya dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul, Raja Saul yang mengejarnya dan menghendaki kematiannya. Jadi Daud bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang menegangkan, yang sesuatu yang genting, di mana nyawanya terancam, yang memburu dia ribuan orang, 3.000 orang pasukan yang terpilih ditunjuk oleh Raja Saul untuk menangkap Daud, hidup atau mati. Bahkan dari pihak musuh bangsa Israel juga, yaitu dari bangsa Filistin juga menghendaki kematian Daud. Dan Tuhan menolongnya, Tuhan melepaskannya. Sebab Daud berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyerahkan segenap pergumulan hidupnya kepada Tuhan, beban hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia mengakui jalan Tuhan sempurna, firman Tuhan itu murni dan layak untuk diterima dan dilakukan. Sabda Tuhan itu murni. Tuhan itu menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tuhan melindungi orang-orang yang datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, mencari perlindungan kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Dia memberi perlindungan kepada kita yang berharap kepadanya, yang berserah kepadanya, yang menjadikan dia menjadi tempat perlindungan kita. Dia menjadi perisai perlindungan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapa Allah? Siapa Allah? Allah adalah pribadi yang disembah. Dan banyak Allah di dunia ini, banyak pribadi yang disembah oleh dunia ini, disembah oleh bangsa-bangsa. Dan Daud mengatakan, siapa Allah selain dari Tuhan, Tuhan semesta alam, selain dari Elohim, selain dari Yahweh, selain dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Daud itu mempercayai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Siapa Allah selain dari Tuhan itu, selain dari Elohim itu? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Siapa? Gunung batu itu satu gambaran yang kokoh, kuat, besar. Siapa gunung batu selain dari Allah kita, yang bisa menjadi tempat perlindungan, tempat persembunyian? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Daud mengakui bahwa Allah itu menjadi tempat pengungsian yang kuat. Allah itu melindungi dia. Dan Allah juga membuat jalannya rata. Artinya, di dalam kehidupannya banyak persoalan, permasalahan, banyak tantangan yang harus dilewati, tetapi Tuhan menolongnya. Tuhan membuatnya seakan-akan semuanya itu
rata. Semua bisa dilewati. Tidak ada yang tidak bisa dilewati, sebab Tuhan besertanya. Yang membuat kaki Daud seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Rusa itu mendaki bukit. Apalagi rusa gunung, kambing gunung itu. Di tebing yang curam, yang bahkan hampir 80 derajat kemiringannya, itu kambing gunung itu bisa memanjat tebing. Dan Daud mengibaratkan dia seperti itu. Tuhan menguatkan kakinya untuk mendaki bukit itu. Membuat dia kuat berdiri di atas bukit. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Dan dia mengatakan juga, Tuhan mengajar aku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang mustahil, Tuhan kerjakan lewat kita. Yang kadang tidak kita pikirkan, kok bisa aku melakukan ini, kok bisa aku melakukan itu. Daud menyadari Tuhan yang memampukan, Tuhan yang beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, kesanggupan. Tuhan yang memampukan untuk melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang percaya itu diberi kesanggupan melebihi kesanggupan dunia ini. Karena pribadi ilahi yang menyertai mereka. Tuhan yang mengajar dia berperang. Mengajar dia melakukan segala sesuatu untuk peroleh kemenangan, keberhasilan. Tuhan mengajari, Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, memutuskan yang tepat, yang benar. Itu Tuhan mengajari. Dan di ayat yang ke-36, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ya, luar biasa. Tuhan memberikan kepada Daud perisai keselamatan. Perisai yang bisa menangkis semua serangan. Apakah itu tombak, panah, kira-kira seperti itu. Sehingga dia selamat. Begitu pula dengan kita. Tuhan adalah perisai keselamatan kita. Rancangan-rancangan buruk dari orang-orang jahat yang mungkin dipengaruhi oleh setan, menginginkan kecelakaan kita, menginginkan kehancuran kita. Tetapi itu tidak akan berhasil sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah perisai keselamatan bagi kita. Dia melindungi kita. Perisai itu melekat kepada kita ibarat seorang tentara zaman dahulu dengan memakai pedang atau tombak, dan dia menggunakan perisai. Perisai itu bisa menangkis semua serangan, melindunginya dari mara bahaya. Dan Tuhan mengatakan bahwa kebaikannya membuat Daud besar. Firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan itu membuat Daud besar. Ya, dia menjadi Raja Israel. Menjadi Raja Israel. Menjadi Raja dua kubu sekaligus, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah 10 suku. Dan 2 suku itu Yehuda dan Benyamin, di mana Daud adalah keluarga dari suku Yehuda, keturunan Yehuda. Dan pada akhirnya seluruh suku Israel, 12 suku itu bergabung dan dipimpin oleh Raja Daud. Daud menjadi besar karena Tuhan. Daud mengakuinya, kebaikanmu Tuhan telah membuat aku besar. Kebaikan Tuhan sanggup untuk meninggikan kita, sanggup menaikkan kita, sanggup untuk memuliakan kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai perisai keselamatan kita, sebagai gunung batu kita, penolong pembela kita, yang membuat kita berhasil. Sebab kehendak Tuhan adalah kita berhasil. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.